Semangat pagi semua. Pagi, luar biasa. Salam kenal, saya Ibu Ika Lestari Hidamani, biasa disapa Ibu Ika, akan mendampingi seluruh kelas 7 dalam layanan bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara belajar yang baik dan benar. Bagaimana sih cara belajar yang baik dan benar itu? Yaitu belajar yang efektif. Mari kita cari tahu apa itu belajar efektif. Belajar efektif itu apabila belajarnya menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak perlu memakan waktu yang banyak, tapi mendapatkan hasil yang optimal. Kira-kira menurut kalian, mengapa ya kita perlu belajar efektif? Betul, untuk mencapai keberhasilan. Yang kedua, supaya kita tidak stres, tidak pusing berlanjut-lanjut. Dan yang terakhir, supaya membuahkan prestasi yang membaik. Sebelum kita cari tahu bagaimana sih cara belajar efektif, yuk kita nyanyi bareng-bareng dulu. Ibu Ika mencontohkan, nanti kamu mengikuti ya. Sungguh ku senang di kelas 7, kelas yang baru, teman yang baru, gurunya ramah, siap membantu, belajar jadi riang, belajar jadi senang. Sungguh ku senang di budi mulia, melatih bakat dan minat diri, bersama teman dan para guru, dibantu orang tua, kitalah sang juara. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 10 cara belajar yang efektif. Kita telaah satu persatu ya, nanti kita praktekkan di rumah masing-masing. Yang pertama, setiap kita mau belajar, mari kita awali dengan berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Iya, betul. Kita memohon berkat dan perlindungan dari Tuhan supaya semua kebaikan yang ada pada kita punya fokus, kita punya konsentrasi, sehingga apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pelajari tersebut bisa kita pahami. Dengan doa kita memohon supaya kita diberi berkat itu oleh Tuhan. Kita mengumpulkan segenap energi positif dari sekitar kita, sehingga itu akan membangkitkan dorongan atau motivasi dan semangat untuk belajar lebih giat lagi. Cara yang kedua, buatlah jadwal belajar. Sesudah kamu buat, laksanakan. Rutin, teratur, tanpa disuruh. Mengapa kita harus membuat jadwal belajar? Banyak manfaatnya. Satu, sebagai pengingat, sehingga di jam tersebut, di waktu tersebut, kita akan mengupayakan diri untuk membuka buku, mempelajari, mengulang kembali, mengerjakan tugas, dan memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan. Lalu, bagaimana cara kita mengatur jadwal belajar selama pandemi COVID-19? Anak-anak belajar dari rumah, Bapak Ibu guru mempersiapkan materi juga dari rumah. Lalu bagaimana supaya tidak ada yang terlewatkan oleh anak-anak semua di rumah? Mari menjadwalkan jam berapa harus bangun, jam berapa harus siap di depan meja belajar, jam berapa boleh tidur siang, jam berapa boleh bermain gawai atau gadget. Cara yang ketiga adalah membangkitkan niat dari dalam diri. Apa itu niat? Niat adalah motivasi atau dorongan dari dalam dirimu. Jadi tanpa disuruh, kamu akan aktif mengikuti proses belajar mengajar. Dorongan yang datang dari dalam itu biasanya bersumber dari keinginan untuk hidup sukses, hidup bahagia di masa yang akan datang. Salah satunya dengan membayangkan, apa ya cita-citamu di masa depan? Mau jadi ibu guru kah? Mau jadi dokter? Mau jadi polisi? Mau jadi menteri? Atau mau jadi presiden? Nah, yang keempat, dengan membuat kelompok belajar. Nah, kalau di masa yang normal biasanya kelompok belajar itu kan anak-anak berkumpul 4-5 teman-teman berkonsultasi tentang materi pelajaran. Terus bagaimana cara kerja kelompok kalau di masa pandemi seperti saat ini? Tidak boleh kumpul-kumpul kan?
Lalu, bagaimana caranya belajar kelompok dari rumah masing-masing? Betul, gunakan HP-mu. Ada aplikasi Telegram atau WhatsApp yang bisa untuk kelompok kecil. Bisa video call, bisa chatting untuk membahas materi yang kalian anggap belum paham. Teman yang jadi tutor harus berkenan berbagi ilmu pengetahuannya. Semakin banyak berbagi, maka kamu akan semakin pintar. Cara yang kelima adalah rajin membuat catatan atau rangkuman. Anak-anak di rumah sudah dibagikan buku paket buku pelajaran. Sebelum Bapak Ibu Guru membahas materi tersebut, silahkan dibaca dahulu. Kamu ngerti, kamu nggak ngerti, pokoknya dibaca dulu. Sambil kamu membaca, pergunakan stabilo atau pulpen merah. Garis bawahi yang menurut kamu kata kunci materi tersebut. Atau kalau kamu punya pertanyaan tentang kata sulit, materi sulit, catatkan. Sehingga nanti ada waktunya sesi tanya jawab, bertanyalah ke Bapak Ibu Guru. Catatan kamu tadi itu adalah sumber belajar untuk kamu di rumah. Pindahkan kata-kata kunci, penjelasan dari Bapak Ibu Guru, kemudian buat yang rapi, pergunakan spidol warna-warni untuk memberi pembeda antara pokok utama bahasan atau penjelasan. Itu akan memudahkan kamu ketika kamu mengulang materi secara mandiri. Cara yang keenam adalah menjadi aktif. Kalau di kelas kita bertatap muka, guru mengajar, ada yang tidak jelas, anak-anak pasti bertanya kan ya. Nah, sama. Saat pembelajaran online juga seperti itu. Kamu belajar dari rumah, saat menyaksikan paparan materi dari Bapak Ibu Guru, silahkan sambil mencatat poin-poin apa saja yang kamu kurang pahami atau nanti ingin ditanyakan. Maka setelah sesi penjelasan dari Bapak Ibu Guru selesai, silahkan langsung bertanya. Begitu juga ketika Bapak Ibu Guru mengajukan pertanyaan, kamu antusias menjawab, sehingga di sanalah terbaca keaktifanmu mengikuti pembelajaran. 7 adalah menjadi pendengar yang baik. Saat Bapak Ibu Guru menyampaikan paparan penjelasan materinya, anak-anak upayakan fokus, konsentrasi. Ketika kamu fokus dan konsentrasi terhadap materi, hindari membuka aplikasi lain pada laptop atau gawaimu. Nah, yang kedelapan, pilihlah lokasi dan situasi yang kondusif serta nyaman untuk kamu belajar di rumah. Hindari belajar di depan televisi yang sedang menyala, supaya kamu bisa tetap nyaman mengikuti proses belajar. Hindari juga belajar di atas kasur. Kenapa? Karena panggilannya adalah mari tidur. Maka, upayakan saat kamu belajar, ada meja, ada kursi, pencahayaannya terang. Cara yang kesembilan adalah mengatur waktu istirahat, makan, dan waktu bermain. Setelah belajar 30 menit, harus ada selingan untuk rileks tubuh. Setelah 30 menit, upayakan minum. Setelah 30 menit berikutnya, upayakan bergerak, berjalan ke belakang rumah, ke depan, baru lanjutkan lagi 30 menit berikutnya. Kenapa? Karena kita juga harus membiasakan diri untuk kesehatan tubuh, terutama bagian mata saat belajar dari rumah dengan menggunakan gawai. Yang terakhir, cara kedua adalah lakukan senam otak sebelum dan sesudah belajar untuk memberi stimulus, sehingga saat memulai materi, saat menyudahi materi, memori akan tersimpan dengan baik. Anak-anak, sekarang waktunya kita berlatih senam otak untuk menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. Ikuti tutorial berikut ini. Yuk! Tutorial senam otak Brain Gym. Gerakan pertama, kedua tangan di depan dada. Kemudian, pertemukan semua jari-jari bersamaan. Kita mulai gerakan bersepeda ke arah depan dari ibu jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganti ke arah belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan kedua. Tangan kanan menekuk ke arah sebelah kanan, tangan kiri mengepal. Lalu gerakkan ke arah kanan dan kiri bergantian seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan ketiga. Tangan kanan dengan jari perdamaian dan tangan kiri dengan gerakan jari menembak. Gerakkan ke arah kanan dan kiri bergantian seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan keempat. Siapkan jempol kanan dan kelingking kiri, lalu ayunkan dan dorong ke arah kanan dan kiri bergantian seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan kelima. Tangan kanan menyentuh hidung dan tangan kiri menyentuh telinga kanan. Lalu bawa kedua tangan ke arah depan dan lakukan gerakan silang tersebut bergantian seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan keenam. Tangan kanan menggulung ke arah depan, tangan kiri menggulung ke arah belakang. Lakukan bersamaan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan ketujuh. Tangan kiri mengepal disentuh-sentuhkan ke paha kiri seperti ini. Tangan kanan mengarah ke depan seperti sedang menggergaji. Lakukan kedua gerakan secara bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan ke-8. Tangan kanan di atas kepala ditepuk-tepuk seperti orang kepanasan. Tangan kiri di depan perut mengelus-elus seperti orang kelaparan. Kedua gerakan dilakukan bersama-sama. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah melaksanakan latihan senam otaknya? Terus ya, dilakukan berulang-ulang di rumah setiap hari. Sekarang kita pelajari bagaimana cara memahami kerja otak kita. Hal ini sangat membantu untuk belajar efektif tadi. Gelombang otak kita bekerja dalam bentuk longitudinal. Artinya kemampuannya berubah. Dia akan naik dalam waktu 30 menit dan sesudahnya dia akan turun kembali. Maka disitulah kita perlu beristirahat, rileks untuk kemudian memulai kembali. Pintu memori menjadi penting untuk bisa masuk dan terekam semua apa yang dipelajari.
pintu memori menyangkut gaya belajar. Setiap kita mempunyai dominan gaya belajar. Yang pertama, melalui mata atau istilahnya disebut visual. Yang kedua, melalui pendengaran atau audio. Dan yang ketiga, melalui tulang dan tubuh atau kinestetik. Jika ingin membuka semua pintu memori agar materi pelajaran lebih banyak yang masuk, maka caranya mudah. Lakukan ini ya. Dibaca, dibuat ringkasan, berdiri sambil memperagakan menjelaskan materi, berucap kepada diri sendiri, diulang-ulangi sampai hingga benar-benar paham. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita lanjut di sesi berikutnya, pertemuan di kelas kita masing-masing. Pahami bahwa kecerdasanmu adalah buah dari ketekunanmu.